Kalau kerugian keuangan negara itu tidak ada, maka tidak ada korupsi. Sebesar apapun niat busuk itu, tetap aja tidak muncul. Perkenalkan dulu Pak, mohon izin Pak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irwan Trisna, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Pertanyaan saya mungkin singkat saja. Sebagaimana yang diekspos di media beberapa waktu yang lalu, ekspos di media bulan September yang lalu bahwa KPK dalam hal ini telah menyelenggarakan gelar perkara di mana hasilnya itu bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Nah, dari hasil gelar perkara tersebut, akhirnya pihak KPK mendesak untuk meminta BPK untuk melakukan audit ulang. Nah, pertanyaannya sekarang Pak, apakah ini upaya yang dilakukan KPK ini dibenarkan secara undang-undang? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Ini saya harus sebutkan dulu karena ini kan Anda baca data dari Tempo ya, betul ya? Iya, betul. Oke, makanya harus dikelirkan dulu nih. Iya. Baik, maka disebutkan di situ Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatakan untuk kemudian memaksa mendesak menersangkakan Anies Baswedan. Anda mau mengatakan itu kan? Saya tidak menunjuk Anies Baswedan ya, tapi menunjuk laporan Tempo mengatakan seperti itu. Baik. Mungkin pertanyaan saya, apakah tindakan dari institusi independen seperti KPK dibenarkan untuk mengintervensi institusi lain agar melakukan audit ulang, katakan seperti itu. Mungkin pertanyaan ini saya ajukan pada Pak Margarito. Kepada siapa nih? Ya. Kepada siapa Anda mau bertanya? Bapak Dr. Margarito, salah satu tokoh yang saya kagumi. Baik. Nah, kalau seandainya ini tidak ada apa ini? Apakah ini merupakan satu tendensi keinginan pribadi seorang Ketua KPK, atau mungkin ada intervensi dari pihak kekuasaan agar masalah ini diangkat untuk dipersoalkan karena menyangkut dengan kandidat yang akan muncul di 2024 mendatang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini S1, S2 di bidang lain, tapi S1-nya sekarang sekolah lagi di Fakultas Hukum ya. Luar biasa semangatnya. Terima kasih. Bang Margarito, mungkin bisa dijawab? Iya. Jadi terkait dengan laporan Tempo, ini tadi mengutip laporan Tempo yang mengatakan bahwa awalnya penyidik tidak menemukan adanya mens rea, tapi belakangan kemudian KPK dalam tanda kutip ya memaksa untuk membuat hal ini supaya ada mens rea dan sebagainya, dan ada dalam tanda kutip Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatakan bahwa menersangkakan Anies. Ini yang kemudian disampaikan di laporan koran Tempo dan majalah Tempo. Terima kasih. Ada komentar dari situ? Ya baik. Begini, sebelum saya ke situ, saya mau menegaskan satu tadi diskusi ramai tadi soal apakah bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu tadi. Apa gubernur pejabat yang baru melanjutkan atau tidak melanjutkan dan seterusnya program Formula E itu di PP ya. PP 28 2018 tentang kerjasama Pemda dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri itu mengharuskan pemerintah siapapun pejabat tidak boleh menghentikan kerjasama itu. Saya boleh bacakan dikit ya supaya kemudian kita clear dari koran Tempo laporannya. Baik. Ketua KPK, ini saya bacakan dari koran Tempo Sabtu 1 Oktober 2022. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik di KPK agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Pertanyaan tadi bagaimana dengan independensi KPK? Ini tentu laporan yang dibuat Tempo dan Tempo mengklaim bahwa ini adalah laporan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ya kalau ya itu terakhir kan sebelum Anies dideklarasikan, kalau sekarang dia deklarasikan pasti dia nggak berani dong. Kan kurang jelas? Kan sih Firly bilang segera dinaikkan ke penyidikan sebelum Anies dideklarasikan menjadi capres. Ya. Kan sekarang sudah deklarasi, nggak berani dia. Pasti nggak berani dong.
Ini 1 Oktober, ini waktu itu sebelum Iya, 1 Oktober kan belum deklarasi itu. Belum. Nah sekarang ini sudah deklarasi, nggak berani ya. Artinya kalau memang Tempo benar, Tempo mencium hal ini terlebih dahulu. Iya, tapi itu dia. kemudian Itu. Nasdem lebih cepat kan, kurang lebih begitu lah. Ya, kurang lebih begitu, tapi itu berarti bahwa kalkulasinya kan kalkulasi politik kan. Kalkulasinya Firly kan politik gitu. Kalau sudah deklarasi, saya tetapkan jadi tersangka, bisa berabe. Bisa berabe gitu. Karena itu sebelum dideklarasi jadi tersangka, ya sudah. Sebelum dia deklarasi jadi capres, ya tersangkakan duluan. Nah, kalkulasinya dan pertimbangannya dan atau motifnya pasti motif politik. Iya, iya. Saya tidak terlalu mempersoalkan soal motif politik itu gitu, tapi beralasan atau tidak tindakan itu yang paling pokok. Datanya kredibel atau tidak, prosedur penetapannya kredibel atau tidak, itu yang paling pokok. Dalam kerangka itu maka tadinya kita berpikir perhitungan kerugian keuangan negara absolutely harus ada pada saat penetapan tersangka. Tapi kemarin Bupati Timika kan pra peradilan tuh KPK. Iya, iya, iya. Pak Yusril waktu itu mempersoalkan penetapan tersangka ini tidak sah karena tidak cukup bukti. Apa yang membuat tidak cukup bukti? Belum ada perhitungan kerugian keuangan negara. Tapi oleh Pengadilan Jakarta Selatan mengesampingkan itu. Penetapan tersangka tidak perlu dilengkapi dengan atau sudah ada perhitungan kerugian keuangan negara. Kemarin, karena itu pra peradilannya ditolak. Gitu loh. Nah, ini krusial memang. Jadi kembali, nah di sini kalau tadi itu, kalau kita menggunakan perspektif yang dipakai paling mutakhir dari Pengadilan Jakarta Selatan, penetapan tersangka tidak memerlukan terlebih dahulu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK. Karena udah clear tuh dalam kasus Bupati Timika itu, Omaleng kan pra peradilan KPK, Pak Yusril yang lawyernya. Nah, pengadilan menolak pra peradilan itu dengan alasan bahwa penetapan tersangka tidak memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara pada saat itu. Nah, kalau begitu kan sebenarnya Firly atau KPK suka-suka dia bisa tetapkan tersangka karena tidak bukan secara absolut perhitungan kerugian keuangan negara itu. Kenapa dia tidak lakukan? Karena kalau lihat pernyataan tadi cukup jelas bahwa ada kalkulasi dan atau motif politik di balik game ini. Gitu. Patut diduga begitu ya. Kalau memang laporan ini benar. Kalau tadi dia bicara begitu, cukup jelas lah ini game politik. Ini game. Silakan saja dia game politik, tapi masalahnya bagi kita, Anda dan saya rasa Anda juga sama dengan saya, kita memerlukan akuntabilitas dalam setiap aspek. Akuntabilitas prosedur itu kita perlukan. Akuntabilitas dari segi material kita perlukan. Soal kita sekarang adalah, ini saya baru ngomong sama Pak Jo. Barusan saya ngomong sama Pak Jo. Pak Jo, audit BPK terhadap LHP DKI berakhir dengan wajar tanpa pengecualian. BTP gitu kan. Saya rasa Anda dan saya akan bertanya sama, apa yang wajar dan apa yang tidak dikecualikan? Yang wajar adalah hukum pengelolaan keuangan negara di daerah itu, dan seluruh material entitas yang diperiksa itu tidak dikecualikan, masuk di dalam konsep wajar secara hukum, wajar secara prosedur. Jadi di mana kekeliruan hukumnya? Di mana itu? Lalu sekarang Anda sudah, kamu periksa saya, Anda bilang negara itu ini seluruh oke. Anda bilang wajar tanpa pengecualian. Apa yang wajar? Proses hukum, penggunaan uang, pengelolaan dan tanggung jawab dari segi hukum clear, bersih. Entitas uang-uang kegiatan segala macam bersih. Satu hari Anda bilang Margarito salah. Logis nggak? Logis nggak? Anda bilang, Anda periksa saya, Iman kamu periksa saya. Kamu BPK periksa Margarito sebagai bupati 1 tahun anggaran. Hasil pemeriksaan Anda bilang Pemda wajar tanpa pengecualian. Meskipun yang WTP kan banyak juga yang jadi tersangka. Soal lain, dalam Anda mau hidup secara hukum kan? Kayak tadi itu ya, bilang tadi ya, siapa, apa yang beliau bilang tadi? Beliau apa yang bilang tadi itu kan? Ini APBD disahkan, KUA PPAS dibicarakan, ya, materialnya dibicarakan,
Komisi E bikin rekomendasi kepada pimpinan DPRD bahwa kami setuju, lalu setelah itu dibawa ke paripurna, disetujui. Di belakang kau diam-diam, nggak benar tuh, yang mau dipegangnya mana? Kacau ini negara ini kalau begini. Jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi itu adalah, sekarang sekali lagi, Anda periksa saya, BPK periksa saya. Akhir pemeriksaan itu, Anda bilang wajar tanpa pengecualian. Apa yang wajar dan apa dari semua kewajaran apa yang dikecualikan? Tidak ada yang dikecualikan, semuanya wajar. Wajar dari segi apa? Wajar dari segi hukum. Wajar dalam kalkulasi akuntansi. Semuanya oke. Tidak dikecualikan dari hukum, tidak dikecualikan dari segi akuntansi. Satu hari Anda bilang ada yang salah di dalam. Tangkap. Gak masuk di akal. Jadi bagi saya tidak bisa diperiksa. Kalau sudah dinyatakan wajar tanpa syarat, Anda tidak bisa. Sebab dalam hukum keuangan negara dimungkinkan Anda mengatakan ada temuan A, B, C, D pada entitas yang diperiksa itu. Kenapa Anda tidak bilang? Anda periksa begitu banyak item entitas di keuangan itu, Anda bilang wajar. Anda tidak bilang ada yang tidak masuk di akal di situ. Lalu setelah itu orang ngaco, lalu lapor. Begitu lapor, Anda masuk periksa lagi dan Anda bilang ada kerugian keuangan negara. Bagi saya itu tidak beralasan secara hukum, tidak masuk akal secara hukum, dan karena itu saya rasa kalau saya BPK, saya akan tolak. Kalau saya periksa lagi, saya akan sama pendapat dengan pendapat saya yang awal. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu ada kerugian keuangan negara. Kalau dari semula objek itu sudah saya periksa dan saya bilang wajar tanpa pengecualian, lalu Anda bilang, Anda minta audit investigasi mengatakan melakukan pemeriksaan terhadap entitas yang sama lagi, saya akan tetap sama pendapat saya. Dari menurut saya kalau orang-orang BPK memang kredibel, tolak pemerintahan itu. Tapi memang kita mesti akui bahwa tidak mungkin BPK itu menolak begitu saja, pasti dia akan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau entitas yang diperiksa itu memang cuma itu yang sudah diperiksa dulu, menurut saya pendapatnya tidak bisa lain selain yang sudah dinyatakan itu. Begini, selama tidak ada kerugian keuangan negara, tidak ada korupsi. Sesederhana itu. Dalam TV Korea, unsur kunci itu kerugian keuangan negara. Kalau kerugian keuangan negara itu tidak ada, maka tidak ada korupsi. Sebesar apapun niat busuk itu tetap aja tidak. Cuma unsur subjektifnya doang yang ada. Unsur objektifnya tidak masuk, jadi tidak ada. Itu satu. Yang kedua, Man dan teman-teman semuanya, untuk menentukan ada tidaknya niat busuk itu dari rangkaian perbuatan. Niat jahat atau pencurian tadi Anda bola-balik ngecek-ngecek itu dari rangkaian perbuatan. Dari titik itu kita bisa memulai dengan misalnya kalau Anda ada nggak niatnya, Anda bisa fokus pada sebut saja inisiatif yang diambil oleh Pak Anies, apakah itu dapat dikualifikasi sebagai niat busuk karena baru dirangkai dengan perbuatan sesudahnya. Menurut saya tidak. Why? Karena peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam maupun dalam negeri memungkinkan kepala daerah mengambil prakarsa melaksanakan untuk kerjasama itu. Di titik itu katakanlah kalau sebut saja kalau Pak Anies itu mengambil prakarsa menyelenggarakan Formula E ini diletakkan dalam rangka peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018, tindakan itu benar dalam seluruh aspeknya. Jadi tidak dapat dikualifikasi tidak dapat tindakan mengambil prakarsa berbicara dengan VO bla 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 itu sebagai decisive fact, niat buruk, jelas tidak beralasan. Karena apa? Karena peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 pasal 28 memungkinkan itu. Rangkaian perbuatan sesudahnya juga saya tidak melihat seperti tadi saya bilang tadi tidak beralasan untuk dikualifikasi ada mensrea di situ. Kenapa? Wong dia konsultasi dengan Mendagri, bicara dengan komisi, dengan DPRD, bicara dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, rekomendasi oke, ini semua oke. Jadi tidak mungkin ada niat jahat di situ. Mensreanya tidak dapat dikualifikasi di dalam perbuatan-perbuatan itu. Tapi
di atas itu semua, kalau ada kickback itu urusannya lain lagi. Kalau ada kickback, kita tidak ada urusan dengan menstria dan melawan hukum, itu urusan lain lagi. Itu satu isu tersendiri dan itu di luar konteks seperti sekarang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.